Halo, selamat berjumpa lagi dalam materi kita kali ini di bab 6 mata pelajaran ekonomi untuk kelas 11. Topiknya adalah APBN dan APBD. Nah, pada pertemuan kali ini kita fokus terlebih dahulu untuk membahas masalah APBN. Peserta didik sekalian yang Bapak banggakan, harapan Bapak kalian dalam keadaan sehat walaupun masih tetap belajar dari rumah, dan tetap patuhi protokol kesehatan apabila kalian terpaksa dan harus keluar rumah. Gunakan masker, cuci tangan, dan bisa menjaga jarak. Baik, peserta didik sekalian, kita akan memulai materi kita kali ini. APBN. Nah, kalau kita pahami apa itu APBN ya. APBN itu singkatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ya. Nah, adapun pengertiannya, suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, APBN ini biasanya dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat ya, kemudian berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyetujui anggaran-anggaran yang sudah ditetapkan di dalam hasil musyawarah yang dilakukan. Apa saja yang masuk dalam APBN itu semuanya dibahas ya. Yang pasti seperti pengertian yang barusan kita lihat dan baca bersama itu adalah rincian pendapatan ya, daftar rincian pendapatan dan pengeluaran negara. Jadi semua pendapatan itu direkapitulasi ataupun yang akan direncanakan sumber-sumbernya diperoleh dari mana gitu. Kemudian pendapatan-pendapatan tersebut akan dikelola kembali untuk belanja. Belanjanya ya secara pastilah untuk kepentingan kita semua masyarakat, walaupun tidak secara langsung bisa kita terima ya dalam bentuk uang, tetapi manfaatnya bisa kita rasakan. Nah, fungsi APBN. Fungsi APBN di sini itu sebagai alokasi, kemudian distribusi dan stabilisasi. Alokasi. Nah, yang perlu kita pahami apa itu fungsi alokasi di dalam APBN. Dijelaskan sumber pendapatan dan pendistribusiannya ya. Pendapatan yang paling besar pendapatan yang paling besar bagi pemerintah itu berasal dari pajak ya. Nah, penghasilan dari pajak yang diterima kemudian dialokasikan ke berbagai sektor pembangunan dengan pedoman APBN tentunya ya. Pendapatan yang bersumber dari pajak tersebut dapat digunakan untuk membangun sarana umum, misalnya jembatan, kemudian jalan, taman umum ya, dan pengeluaran lainnya yang bersifat umum. Nah, alokasi ini juga biasanya bisa kita rasakan manfaatnya kalau seandainya seperti tadi membuat jembatan. Artinya kita bisa memanfaatkan jembatan itu sebagai sarana kita untuk sebagai jalur transportasi ya. Ini misalkan kita punya kendaraan. Nah, kita punya taksi misalnya. Kita bayar pajaknya. Nah, ketika kita
menarik penumpang atau kita mengantarkan penumpang, kita menerima ongkos dari penumpang, kemudian kita membayar pajak kendaraan yang kita miliki tersebut oleh pemerintah. Pajak-pajak tersebut dari kendaraan dikumpulkan, disatukan, kemudian dialokasikan kembali untuk tempat-tempat yang belum memiliki sarana prasarana seperti jembatan tadi, jalan yang tadi belum diaspal gitu ya. Jadi semuanya bisa merasakan manfaatnya. Jadi itulah salah satu fungsi dari APBN. Kita tidak menerima dalam bentuk uang, tetapi kita bisa menerima dalam bentuk manfaatnya ya. Kita menyerahkan uang pajak motor kita, kendaraan kita, mobil kita ya. Kemudian kita merasakan manfaatnya dengan dibangunnya jalan. Yang tadi tidak ada jembatan, ada jembatan. Yang tadinya tidak diaspal, diaspal. Nah, kita mendapatkan manfaatnya ya. Nah, semua itu dialokasikan, dikelola dengan baik oleh pemerintah, kemudian disalurkan dengan baik. Kemudian fungsi lain dari APBN ini ya. Fungsi lain dari APBN adalah kita bisa melihat distribusinya. Apa itu fungsi distribusi? Pajak yang ditarik dari masyarakat dan masuk menjadi pendapatan dalam APBN itu tidak selalu harus didistribusikan untuk kepentingan umum maksudnya ya, melainkan dapat pula didistribusikan dalam bentuk dana subsidi dan dana pensiun. Nah, biasanya pengeluaran pemerintah semacam ini disebut transfer payment. Apa itu transfer payment? Itu transfer payment itu dapat membatalkan pembiayaan ke salah satu sektor, kemudian dipindahkan ke sektor lain, didistribusikan ya. Dari pajak tadi bukan hanya untuk kepentingan umum, tidak semuanya untuk pembangunan jalan, tidak semuanya ya, tidak semuanya untuk pembangunan jembatan, tidak semuanya untuk pengeluaran lainnya yang bersifat fisik ya, tetapi juga bisa disalurkan dalam bentuk bantuan sosial atau kita sering sebut dengan BLT ya, pendistribusian. Nah, itu dari pendapatan juga tuh, dari sumber-sumber yang diterima oleh negara. Kalau di sini ya ini sekedar ilustrasi saja bahwa didistribusikan itu ke berbagai tempat yang memang membutuhkan ya. Nah, gambar-gambar yang di bawah ini hanya sebagai ilustrasi saja. Kemudian stabilisasi. Fungsi APBN sebagai stabilisasi. Apa itu fungsi stabilisasi? Ini sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara teratur ya, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sasaran yang telah ditetapkan akan lebih mudah dicapai. Nah, penetapan APBN ini biasanya sesuai dengan alokasi yang ditentukan. Kemudian akan menjaga kestabilan arus uang dan barang sehingga menghindari terjadinya inflasi dan deflasi. Itu biasanya stabilisasi ya. Jadi kelihatan kalau dalam grafik itu stabilisasinya gimana? Keadaannya meningkat terus kah, ada turun naik kah, atau memang turun terjun bebas atau naik terus gitu ya. Penerapan dalam sumber-sumber pendapatan yang diterima oleh negara tadi. Kita lanjut lagi. Tujuan penyusunan APBN.
kita akan melihat tujuan penyusunan APBN itu sebagai apa nih? Sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakatnya. Setiap tujuan APBN ini ya, atau setiap daftar yang dibuat dalam penyusunan APBN itu tentunya memiliki tujuan. Tujuan itu kalau tepat sasaran, maka hasilnya akan lebih baik ya, akan lebih efisien, efektif gitu, efektif dan efisien. Dana yang dikeluarkan akan tepat gitu. Manfaatnya bisa dirasakan. Nah, kalau seandainya tidak tepat dalam penyusunan APBN itu tidak tepat, tujuannya tidak sesuai dengan harapan, maka akan sia-sia ya, akan sia-sia. Makanya di dalam APBN itu biasanya dipilih atau diusulkan program untuk jangka panjang pembangunan ya pada sektor ekonomi biasanya. Kalau sudah ekonomi ini pasti dia akan berpengaruh kepada produktivitas lainnya ya. Akan berpengaruh kepada produktivitas lainnya. Kemudian kita ke sumber-sumber penerimaan dan jenis-jenis belanja negara ya. Kita akan coba dulu ke sumber-sumber penerimaan negara dulu. Nah, penerimaan negara itu yang dapat kita ketahui yang pertama itu penerimaan dari pajak ya. Penerimaan perpajakan dari pajak, macam-macam pajak nih banyak nih. Kalian tentunya sudah lebih sudah ada pemahaman di dalam diri kalian bahwa penerimaan perpajakan itu ya apa saja. Nah, kalau kita melihat di sini penerimaan perpajakan itu semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional ya. Nah, kalau di dalam negeri itu semua penerimaan pajak yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pertambahan nilai barang dan jasa ya. Kemudian ada pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian yang sering kita bayar setiap tahun itu ada juga tuh pajak kendaraan bermotor ya. Kemudian ada pajak bumi dan bangunan. Ada juga istilah lain dari pajak dari pendapatan cukai ya, istilahnya. Kemudian pendapatan pajak lainnya macam-macam banyak ya. Nah, itu untuk dalam negeri biasanya. Kalau dari luar negeri, ya pendapatan pajak perdagangan internasional itu biasanya pendapatan dari bea masuk ya, bea masuk dan bea keluar biasanya. Jadi ketika orang ingin memasukkan barang-barang ke dalam negeri itu kena bea masuk. Kemudian sebaliknya ketika orang ingin membawa atau mengekspor atau apalah namanya, dia juga kena bea keluar namanya. Nah, kemudian yang kedua, penerimaan bukan pajak. Kalau di sini Bapak ambil gambar dari Google ya. Ini sekedar ilustrasi yang di bawah ini ya, ilustrasi. Ada tambang minyak di tengah laut. Ini biasanya penerimaan bukan pajak. Nah, penerimaan bukan pajak ini biasanya disebut atau disingkat dengan PNBP ya. Semua penerimaan pemerintah pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam misalnya. Kemudian ada laba badan usaha milik negara BUMN ya. Ini dari penerimaan bukan pajak. Jadi dari migas gitu juga ya. Dan migas penerimaan yang bukan pajak, bukan dari ya, istilahnya seperti itu ya. Penerimaan yang bukan dari pajak.
Kemudian ada penerimaan hibah, dana hibah. Maksudnya apa ya penerimaan dana hibah ini? Nah, semua penerimaan negara, baik dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan, maupun dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan tidak mengikat, baik yang berasal dalam negeri maupun dari luar negeri. Kalau dana hibah ini semacam dengan dana pemberian cuma-cuma ya. Misalkan diberi bantuan, misalkan bantuan bisa juga dikategorikan ya, arti bantuan yang tidak mengikat. Kadang-kadang ada juga negara-negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan negara lainnya, itu saling mendukung biasanya ya. Ketika terjadi suatu keadaan bencana alam, negara-negara lain memberikan bantuan. Bisa bantuannya dalam bentuk peralatan ataupun dana gitu. Pemberian cuma-cuma gitu. Nah, inilah ketiga sumber penerimaan negara, dari pajak, kemudian dari bukan pajak, kemudian dari hibah ya. Lanjut. Kemudian jenis-jenis belanja negara. Nah, kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, diklasifikasikan berdasarkan organisasi ya, kemudian fungsi dan jenisnya. Ini belanja negara. Tetapi di sini belanja negara ini diklasifikasikan ada 3 ya, organisasi, fungsi, dan jenisnya. Sekarang kita coba sedikit apa itu organisasi. Organisasi, berdasarkan organisasinya, belanja pemerintah pusat itu mencakup belanja pemerintah yang dialokasikan kepada kementerian negara ya. Kalau berdasarkan organisasi ini, kementerian negara. Nah, kalau dia berhubungan dengan suatu kementerian, maka kepada bagian anggaran bendahara umum negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan. Ini selaku pengelola fiskal, pengelolanya ya. Kemudian kalau berdasarkan fungsinya, pemerintah pusat yang mencakup belanja pemerintah pusat itu digunakan untuk menjalankan pelayanan umum biasanya, kemudian pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan ya. Kemudian ada pariwisata juga, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Itu berdasarkan fungsi. Jadi jenis-jenis belanja negara untuk keperluan itu ya. Nah, jadi banyak. Namun berbeda dalam penerapannya untuk ketiga ini, kategori ini ya, klasifikasi. Kemudian ada yang berdasarkan ini jenisnya. Apa itu belanja? Nah, di sini belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai ya. Jenisnya kan belanja pegawai, belanja barang, kemudian belanja modal, kemudian biasanya itu pembayaran bunga utang ya, kemudian untuk subsidi, kemudian juga ada belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lainnya.
Baik peserta didik sekalian, cukup sampai di sini dulu pembahasan kita. Di pertemuan berikutnya kita akan masih melanjutkan materi yang sama ya, bab 6 ini di APBN dengan subjudul yang berbeda. Terima kasih atas perhatian kalian semua.